Assalamualaikum. Selamat datang di channel Rumah Sehat BMCA. Kesehatan Indonesia dimulai dari kita semua. Salam sehat BMCA. Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah, glukosa, hingga di atas nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula, glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi serius, menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh. Contohnya organ seperti jantung, ginjal, mata, dan saraf. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1. Jenis ini adalah penyakit autoimun, artinya sistem imun tubuh akan menyerang dirinya sendiri. Pada kondisi ini, tubuh tidak akan memproduksi insulin sama sekali. Diabetes tipe 2, pada jenis diabetes ini, tubuh tidak membuat cukup insulin atau sel-sel tubuh pengidap diabetes tipe 2 tidak akan merespons insulin secara normal. Penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Alhasil, glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan sistem kekebalan tubuh yang biasanya menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya, malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Akibatnya, tubuh kekurangan atau bahkan tidak dapat memproduksi insulin sehingga gula yang seharusnya diubah menjadi energi oleh insulin, menyebabkan terjadinya penumpukan gula dalam darah. Sedangkan pada diabetes tipe 2, tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak digunakan secara normal. Kondisi ini dikenal juga sebagai resistensi insulin. Faktor risiko diabetes. Terdapat beberapa faktor risiko diabetes tipe 1, antara lain faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seseorang akan lebih memiliki risiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama, karena berhubungan dengan gen tertentu. Faktor geografi. Orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa berisiko terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga memicu penyakit autoimun. Faktor usia. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Beberapa faktor risiko dari diabetes tipe 2 antara lain adalah berat badan berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga, ras kulit hitam, Hispanik, Native American, dan Asia Amerika memiliki angka pengidap lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Usia di atas 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Kondisi prediabetes, yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Riwayat diabetes saat hamil. Wanita dengan sindrom ovarium polikistik, yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan, dan obesitas. Gejala diabetes. Gejala diabetes akan muncul secara bervariasi pada setiap pengidapnya, tergantung akan tingkat keparahan dan jenis yang diidap. Secara umum ada beberapa gejala yang akan dialami oleh pengidap diabetes tipe 1 maupun tipe 2, yaitu peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, mudah lelah atau rasa kelelahan terus-menerus, adanya gangguan penglihatan, seperti pandangan yang kabur, terjadinya infeksi pada tubuh terus-menerus, penurunan berat badan yang tidak jelas apa penyebabnya, kehadiran keton dalam urin. Keton adalah produk sampingan dari pemecahan otot dan lemak yang terjadi ketika tidak ada cukup insulin yang tersedia.
Diagnosis penyakit diabetes. Tes glukosa plasma puasa. Tes ini paling baik dilakukan di pagi hari setelah puasa 8 jam, tidak makan atau minum kecuali seteguk air. Tes glukosa plasma acak. Tes ini dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu puasa. Tes A1C. Tes ini juga disebut HbA1c atau tes hemoglobin terglikasi, untuk mengetahui kadar glukosa darah rata-rata selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Tes ini mengukur jumlah glukosa yang melekat pada hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen. Mereka yang menjalani tes ini tidak perlu berpuasa sebelum melakukannya. Tes toleransi glukosa oral. Dalam tes ini, kadar glukosa darah pertama kali diukur setelah puasa semalam. Kemudian pasien minum minuman manis. Kadar glukosa darah pasien kemudian diperiksa pada jam 1, 2, dan 3. Bagi sobat dan pasien BMCA, jangan khawatir, karena tes ini dapat dilakukan pada klinik terdekat di kota Anda. Untuk mendapatkan penanganan dan obat herbal yang tepat, klinik kami akan membagi pasien dalam 3 kategori keluhan, antara lain. Keluhan pertama, pandangan mata kabur, herbal yang dianjurkan, tetes mata matra, netra, dan netra khusus. Keluhan kedua, telapak kaki panas, tebal atau kesemutan, herbal yang dianjurkan, minyak gembolo, DKB dan DKB Pro. Keluhan ketiga, untuk laki-laki tidak bisa berdiri atau lemah syahwat. Herbal yang dianjurkan, cengkuat, ring cengkuat, minyak daun bungkus dan minyak alugoro. Juga pankreas, untuk memperbaiki pankreas dan agar insulin dapat bercampur dalam darah. Pankrolin untuk menurunkan kadar gula darah. Untuk konsultasi dan pemesanan, dapat hubungi ke nomor telepon berikut ini. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe, agar kami dapat memberi manfaat lebih bagi orang banyak lagi. Terima kasih. Salam sehat BMCA.